Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirul saduq al-amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada yaumal qiyamah. Amma ba'd. Baiklah para hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurilah pada hari ini, di pagi hari ini, di suasana yang seolah berbahagia untuk kita sama-sama nikmati. Dan alhamdulillah, yang terutama kita bersyukur kepada Allah, Ustaz Aminur Baid pagi hari ini sudah hadir di tengah kita, dan semoga nanti kita bisa banyak mengambil manfaat dan faedah dari beliau yang akan beliau sampaikan insyaallah, yang berkaitan dengan beberapa hal terkait dengan profil seorang pengusaha muslim. Jamaah yang saya hormati, hadirin yang saya cintai, dan semoga senantiasa semuanya berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Ada sedikit yang menggugah perasaan kita bahwasanya Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang saya sampaikan tadi, bahwasanya seorang pengusaha muslim yang ideal, yaitu punya sifat jujur, kemudian amanah, bisa dipercaya, mereka akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, dan juga para syuhada. Jadi ini bukan derajat yang rendah, akan lebih derajat yang mulia, dan tentunya kita akan berusaha untuk mencapai kepada derajat tersebut. Dan semoga dalam kajian pada pagi hari ini kita bisa mendapatkan faedah dari semua apa yang nanti insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Aminur Baid dalam kajian pagi hari ini. Kemudian yang pertama perlu saya sampaikan bahwasanya acara untuk pada pagi hari ini, dan sekarang kita akan mengikuti kajian beliau, kemudian sampai kurang lebih jam 10 kurang seperempat. Dan kemudian nanti selebihnya waktunya sampai jam 10 kita buka untuk sesi tanya jawab. Maka bagi hadirin yang hadir pada pagi hari ini bisa menanyakan baik melalui tulisan ataupun langsung, nanti kita berikan kesempatan pada yang hadir insyaallah. Jadi ini masih hampir kurang lebih 1 jam ke depan kita punya kesempatan banyak insyaallah. Demikian, tidak berpanjang waktu, kita akan berikan waktu dan kesempatan untuk Ustaz Aminur Baid untuk menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah zat yang mengendalikan hati para hambanya, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sebaliknya, Allah jauhkan dari petunjuk siapa saja yang Dia kehendaki. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika Allah mengumpulkan kita dalam komunitas Ahlus Sunnah. Di sini insyaallah semuanya Ahlus Sunnah. Yang Syiah boleh angkat tangan. Yang Syiah, ada yang Syiah? Tidak ada. Alhamdulillah. Ada yang Mu'tazilah? Tidak ada. Alhamdulillah, kita semuanya adalah Muslim Ahlus Sunnah, dan kita berharap kepada Allah sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini
dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga kelak nantinya di akhirat Allah juga akan kumpulkan kita di surga. Amin. Baik, ini yang pakai seragam bawahnya putih, bawahnya hitam ya, hitam putih. Ini siswa. Nyebutnya siswa atau santri? Siswa. Semua di sini siswa. Kru juga siswa. Oh beda. TU. Oh mahasiswa. Masya Allah. Sementara bapak-bapak yang di sebelah kanan saya adalah wali siswa. Kok jumlahnya nggak berimbang? Satu wali punya 2 anak kembar. Oh ada sebagian dari ibu-ibu ya. Masya Allah. Total jumlahnya yang siswa saya dapat kabar 19. Yang belum masuk berapa? Banyak ini. Sudah memenuhi quorum? Sudah ya? Nah, alhamdulillah. Baik, memang kalau dilihat dari penampilannya sih ini masih usia berapa? 17, 18 ya. Masih di usia siswa SMA. Cirinya cuma satu ya. Jerawat. Jerawatnya berarti saya yakin ini bukti masih siswa SMA. Baik. Anda sudah siap menjadi seorang pebisnis? Sudah siap? Sudah siap? Coba siswa-siswa fokus ke sini ya. Terutama yang siswa. Orang tua Anda ini kan satu SMA yang beda dengan yang lain. Kalau dulu yang kita kenalkan SMK, kejuruan, yang diajari itu bukan bagaimana berbisnis, tapi yang diajari keterampilan tertentu. Misalnya keterampilan dalam membenahi mesin. Jadi sekolah menengah kejuruan tapi untuk teknik mesin. Ada yang keterampilan dalam masalah elektronika dan seterusnya. Sementara Anda ini bukan kejuruan. Anda lebih umum dari itu, hanya saja lebih fokus untuk kajian seputar bagaimana membangun sebuah bisnis. Makanya saya tanya ulang, kayaknya kalau penampilan kayak gini gak yakin aku jadi bisnis. Yang serius ya. Gimana? Siswa ini serius gak jadi pebisnis? Iya, dari matanya masih ngantuk. Bisnis Pak Yamin aja ngantuk ini. Baik. Kalau bapak-bapaknya pebisnis juga? Semuanya? Mayoritas. Ibu-ibu juga ya? Mayoritas adalah pengusaha. Yang diharapkan dari putra-putrinya itu meneruskan bisnis orang tuanya atau membuka jalur bisnis yang baru. Kalau bisa dua-duanya. Baik, saya mau tanya kepada para siswa ini. Kalau Anda jadi wali kota Solo, mau nggak? Nah, mau? Mau nggak? Jangan sekolah di sini kalau gitu. Pindah resign karena betul. Nggak jadi. Kalau gubernur Jakarta? Nggak mau ya? Nggak mau. Resiko dicaci. Baik. Kata orang, jalan pintas untuk sukses itu politik. Tujuan Anda itu bisnisnya apa suksesnya? Suksesnya atau bisnisnya? Dua-duanya. Kalau dikasih salah satu mau nggak? Maunya dua, masya Allah. Belum apa-apa yang jaluk loro mas. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam syariat kita diajarkan untuk menjadi seorang manusia yang mandiri. Prinsip kemandirian itu sangat ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga terdapat banyak sekali dalil di mana beliau memotivasi bagi umatnya untuk bekerja dalam rangka mendapatkan nafkah baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga, agar kita tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Contohnya apa Pak Ustaz? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
mengharamkan tindakan ngemis, meminta-minta. Bahkan beliau memberikan ancaman yang cukup keras. Barang siapa yang ngemis, meminta-minta takatsuran dalam rangka untuk mengumpulkan harta, maka yub'atsu yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atun min lahmin. Kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam kondisi di wajahnya gak berdaging. Coba kalau wajah gak punya daging kayak gimana? Contoh yang paling kurus di sini siapa? Bain. Kita seperti tengkorak, tapi dibungkus kulit. Artinya penampilannya menakutkan. Dan dalam Islam kita diajari kaidah al-jaza'u min jinsil amal, yang namanya balasan itu sejenis dengan amal. Sebagaimana dulu ketika di dunia dia ini muka tembok, nggak punya malu, sehingga dia minta kanan minta kiri, ada yang ngasih dan ada yang nggak ngasih. Maka kelak di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam kondisi mukanya sangat memalukan. Dijadikan oleh Allah mukanya nggak berdaging. Kita ini kelihatan cakep karena apa? Ada tulang dan ada dagingnya. Nah, ketika salah satu itu dicabut oleh Allah Ta'ala, rusaklah penampilan manusia. Baik, ini dalil yang pertama. Nabi SAW juga pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat yang bernama Qubaisah. Beliau mengatakan kepada Qubaisah, ya Qubaisah, innal mas'alata la tahillu illa li thalathin. Wahai Qubaisah, ngemis itu tidak halal. Disebut oleh beliau tidak halal, artinya itu tindakan yang berstatus sebagai perbuatan dosa. Illa li thalathin, kecuali untuk 3 orang. Kemudian beliau menyebutkan 3 orang yang diperbolehkan untuk ngemis. Tadi kesimpulan yang pertama apa? Nabi SAW melarang kita untuk apa? Untuk ngemis. Hukum ngemis apa jamaah? Haram, kecuali untuk beberapa orang yang dikecualikan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah orang yang sangat miskin, dan ada 3 orang saksi yang menyatakan kalau orang ini miskin. Selanjutnya, Nabi SAW juga menekankan agar kita itu bekerja, agar kita bekerja. Bahkan sampai pun untuk pekerjaan yang menurut masyarakat gak punya status sosial, sehingga kalau dipandang orang ini pekerjaan yang paling rendah tingkatannya, anggaplah demikian. Contohnya apa jemaah? Yang disebutkan dalam dalil adalah mencari kayu bakar. Liyakhudha ahadukum huzmatan, kalian mengambil tali kalian, kemudian dia datang ke gunung, lalu mencari hatab, mencari kayu bakar, kemudian dia pikul di punggungnya menuju kota, lalu dia jual kepada masyarakat, sehingga dengan itu dia bisa mencukupi kebutuhan pribadinya lebih baik daripada ketika dia yatakaffafun nas, nyadong-nyadong, membuka telapak tangannya meminta kepada orang, ada yang ngasih dan ada yang tidak ngasih. Artinya bekerja itu yang merupakan tugas dari seorang hamba untuk mencukupi kebutuhan dirinya, ditekankan oleh Nabi SAW agar dia nggak ngemis. Meskipun status pekerjaan itu bisa jadi kurang begitu memiliki posisi sosial di masyarakat. Coba golek godong, kalau di masyarakat kita itu kan pekerjaan yang paling apa zaman? Yang paling gak butuh belajar. Nyari kayu bakar, butuh nggak belajar? Nggak butuh. Lulusan TK saja dia bisa melakukannya. Yang penting pokoknya dia punya fisik yang cukup kuat untuk ngangkat-ngangkat, dia bisa lakukan. Baik. Namun Nabi SAW menekankan seperti ini dengan maksud agar umat Islam itu tidak menjadi orang yang dia suka meminta-minta, menggantungkan diri kepada orang lain. Coba fokus di sini dulu, fokus sini dulu. Transaksinya nanti. Jual beli HP di sini. Catatan. Catatan. Oh, masya Allah. Ya, nyatetnya pakai HP. Silahkan. Ya, fokus ya. Baik. Anda kepanasan enggak? Kalau kepanasan, kajian selesai ya.
Pokoknya nanti angkat tangan, panas Pak, selesai gitu. Nah, Nabi SAW mengatakan sholatul awwabin hina tarmidul fisal. Sholat awwabin itu ketika pedet kepanasan. Ini pedetnya wis kepanasan berarti sholat awwabin. Di sini bukan pedet ya. Udah ngerti pedet? Hah? Tahu, ini cah Jawa. Baik, kita lanjutkan. Jadi sampai pun bekerja dengan mungkin kelasnya nggak punya status sosial, ditekankan oleh Rasulullah SAW, tujuannya dalam rangka agar kita tidak meminta-minta. Saya mau cerita sedikit begini ya. Ini tren dulu, sekarang alhamdulillah sudah bergeser. Tren seperti ini sudah mulai bergeser. Jadi sebelum ada tren berwira swasta untuk kelas anak muda, dulu masyarakat itu lebih banyak mengejar gelar. Sehingga gimana caranya agar anak-anak lulus SMA itu kuliah. Sehingga dalam pikiran mereka mengajak masyarakat untuk melanjutkan studinya tidak hanya cukup sampai bangku SMA. Kuliah, kemudian setelah kuliah nanti kuliah lagi S2, setelah itu kuliah lagi. Namun alhamdulillah tren ini sudah mulai bergeser. Ada banyak kenyataan di dunia kampus. Mahasiswa lulus S1, dia berada di kota yang jauh dari kampungnya. Mau pulang dia malu. Kenapa? Dikiranya pengangguran. Padahal dia balik ke kampung gak ada yang bisa dikerjakan banyak, karena dia seorang S1. Akhirnya dia bertahan di kota tempat dia belajar. Agar tidak disebut pengangguran, pelariannya kemana? Ambil S2. Bagi kampus, S2 itu bisnis pendidikan. Sehingga bukan idealisme yang ditawarkan, bukan bagaimana mengajarkan ilmu tambahan, karena kurang lebih ilmunya S2 sama S1 sama. Cuman bedanya di masalah penelitian saja. Lulus S2, gak ada satupun perusahaan yang mau menerima. Coba perusahaan mana yang mau menerima? Mahasiswa S2 gak punya pengalaman kerja, mau digaji berapa? Akhirnya dia pun bertahan di posisi ini, sehingga S2 ini menghalangi dia untuk bisa keterima kerja, dan di saat yang sama menghalangi dia untuk mau menerima pekerjaan yang tingkatannya rendah. Terpaksa dia pulang kampung. Di rumah ada apa? Yang ada di rumah, pekerjaan yang ada di rumah, nek gak neng sawah. Yang kedua, dandani kandang sapi. Yang ketiga, jadi tukang atau kuli. S2 tukang, S2 kuli, S2 neng sawah. Pantas nggak? Terhalangilah dia untuk mendapatkan nafkah. Sebabnya apa? Dia malu kalau dalam posisi gelar seperti ini ternyata pekerjaannya tidak punya nilai status sosial. Dan itu cukup banyak di masyarakat. Makanya terkadang ya, status gelar yang dimiliki oleh seseorang itu bisa menjadi penyebab dia terhalang untuk menjadi lebih mandiri. Akhirnya dia diam di rumah saja, mengharapkan pemberian orang tua. Kalaupun membantu orang tuanya, paling membantu sedikit. Dia nggak bisa berkarya sesuai yang diharapkan oleh masyarakat kampung, karena dia nggak punya pengalaman dalam menyampaikan sesuatu. Seperti itu cukup banyak. Kemudian bergesernya perubahan di kondisi para remaja. Banyak di antara mereka yang berbisnis di usia yang masih cukup muda. Nah, itu membuat banyak teman-temannya yang meniru. Saya pengen buat bisnis ini, bisnis ini, sampai kemudian mereka mengembangkan, membuat bisnis yang kecil-kecilan. Paling banyak menjamur apa, Pak? Kafe. Senane canom kan, Kak? Kafe. Sehingga di sini kafe, di sana kafe, di sana kafe, dan seterusnya. Banyak sekali kafe. Dan salah satu di antara penyebab kenapa kafe yang paling banyak, menurut kami sebabnya adalah karena bisnis ini lebih kepada meniru. Ya, pokoknya meniru. Sehingga mereka tidak berinovasi. Inovasinya di karya bagaimana cara glinder kopi, bagaimana cara gongsong kopi,
Tapi kalau dari sisi konsep umumnya kurang lebih sama. Baik, maksud saya begini ya. Anda sekarang mengawali lebih cepat. SMA sudah mau mulai belajar berkarya untuk bisnis. Sudah? Seharusnya nanti diharapkan hasilnya bisa lebih cepat. Mereka lulus kuliah baru berbisnis. Anda diharapkan nanti lulus SMA sudah bisa berbisnis. Anda SMA berapa tahun? 4 tahun? 3 ya? 2 tahun teori, 1 tahun praktek. Ujian. Masya Allah. Siap insya Allah? Siap? Baik, sekarang kita akan berbicara tentang profil seorang bisnismen. Menjadi seorang pebisnis di usia yang muda itu hal yang biasa dialami oleh para sahabat di masa silam. Makanya Nabi SAW sudah mengkaryakan mereka di usia yang rata-rata masih belia. Sebagian data menyebutkan bahwa Nabi SAW ketika mengirim duta itu usianya rata-rata di angka 20-an tahun, bahkan ada yang kurang dari itu. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjadi duta beliau ke Yaman. Usianya kurang lebih 24 tahun. Usamah bin Zaid diutus untuk menjadi panglima ekspedisi pertama yang dikirim oleh Nabi SAW ke arah Syam setelah perang Mu'tah. Setelah perang Mu'tah, maksud saya, setelah perang Mu'tah. Beliau di usia kurang lebih 20-an tahun. Sehingga Rasulullah SAW sudah mengkaryakan para sahabat itu di usia yang masih sangat muda. Mereka dalam bekerja juga sama. Rata-rata masih di usia sangat muda. Cuman kadang karena orang ingin dapat gelar, sehingga masa belajarnya itu ditambah lebih banyak. Terjun di dunia praktek jadinya lebih telat waktunya. Kuliah dulu 4 tahun ya, sampai akhirnya lulus di usia 24, 25 baru boleh mulai berkarya. Itu pun kadang nggak bisa. Dia terjun di dunia masyarakat bingung dari mana saya harus mulai. Akhirnya rata-rata dia bekerja, masuk ke sebuah perusahaan. Sehingga kampus yang besar-besar itu mereka tidak punya sebuah prototipe bisnis yang bisa menyerap mahasiswanya untuk jadi karyawan. Tapi yang bisa mereka lakukan adalah menyediakan para calon karyawan. Tapi mereka tidak bisa membuat sebuah prototipe bisnis. Di UGM itu kurang apa? Fakultas ekonomi ada, fakultas teknik lengkap, kedokteran lengkap. Artinya ada banyak jurusan di dalamnya. Membuat sebuah perusahaan otomotif misalnya, mereka nggak punya. Membuat perusahaan farmasi, mereka juga nggak punya. Adanya baru rumah sakit. Padahal semua dalam satu perusahaan, semua unsur itu ada. Dan itu disediakan oleh kampus. Tapi kampus tidak bisa menciptakan sebuah prototipe usaha. Sehingga ketika mahasiswanya lulus, yang memanfaatkan perusahaan asing. Padahal yang mendidik kampus dari Indonesia. Karena itu seperti ini kalau kita lihat kayak nggak nyambung gitu ya. Sehingga seolah-olah lembaga pendidikan di Indonesia itu hanya menyediakan para calon apa? Tenaga kerja untuk perusahaan asing. Nah, antum tidak diarahkan seperti itu. Kalau STM, SMK arahnya adalah ini mau dijadikan sebagai tenaga kerja. Anda tenaga kerja atau bukan? Bukan, tapi yang mempekerjakan. Yang apa aja, Mas? Yang mengerjakan. Sehingga posisi Anda di mana? Bos atau karyawan? Yang siap jadi bos angkat tangan. Masya Allah, kabel nih bos, kurang dua angkat tangan ya. Itu emang ragu, enggak mudun. Masya Allah, ya. Yang siap jadi bos hampir semuanya jadi bos. Sudah? Jadi Anda belajar di sini bukan disiapkan untuk menjadi karyawan, tapi lebih disiapkan untuk menjadi seorang pengusaha yang punya karyawan.
Bisa nggak Pak, saya punya karyawan tapi saya nggak lulus S1. Tenang aja, banyak yang seperti itu. Cuman lulusan SD tapi karyawannya S3, ada nggak? Ada. Banyak. Sehingga masalah gelar itu tidak penting. Yang penting di sini adalah Anda bisa berkarya ataukah tidak. Anda bisa berkarya ataukah tidak. Anda disiapkan untuk menjadi seorang pengusaha yang nanti memiliki karyawan, bukan disiapkan untuk menjadi karyawan. Maka yang dipelajari adalah bagaimana cara berusaha dengan baik, cara menjadi seorang pengusaha, bukan bagaimana memiliki keterampilan tertentu yang bisa dipakai untuk mendaftar kerja. Paham insyaallah? Orientasi ini sudah dimengerti insyaallah? Baik. Maka nanti kalau misalnya dalam belajar, Pak, kok saya nggak diajari kayak teman-teman yang di SMK? Kamu itu bukan disiapkan untuk jadi karyawan. Teman-teman yang di SMK itu dia sudah bisa benerin motor, dia sudah bisa benerin mesin, saya kok belum bisa? Ya memang tujuan ini bukan untuk itu. Kamu yang punya perusahaan mesin, bukan yang benerin mesin. Dan bukan syarat seorang pengusaha harus menguasai semua bidang yang ada di dalamnya. Bagian teknis serahkan saja kepada orang lain. Saya punya teman ya, beliau di Surabaya. Setahu saya nggak lulus SD. Kalaupun lulus ya hanya maksimal di SD, karena katanya kelas 5 udah keluar. Tapi beliau pengusaha yang lumayan dan karyawannya banyak. Ya karyawannya ada yang S1, ada yang di atasnya itu, Masya Allah. Sehingga saya perhatikan, subhanallah, gak jaminan lulusan kuliah bisa berhasil. Yang penting adalah bagaimana Anda bisa berkarya, dan selanjutnya insya Allah nanti Anda akan mendapatkan atau memiliki karyawan, mempekerjakan orang lain. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, saya tidak hafal, saya bukakan mushaf. Allah berfirman di surat Zukhruf ayat 32. Surat Az-Zukhruf ayat 32. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi rahmat Allah, rahmat Rabbmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Akulah yang membagi di antara mereka sumber kehidupan mereka di dunia. Sehingga kaya miskin siapa yang bagi jemaah? Siapa yang bagi? Allah. Manusia bisa punya rencana, tapi Allah yang menentukan. Karena tidak ada yang keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Akulah yang membagi kehidupan mereka, sumber pendapatan mereka di kehidupan dunia. Lalu Allah mengatakan, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Dan aku angkat sebagian di antara mereka memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, agar antara satu dengan yang lain bisa saling menundukkan. Dan maksud dari ayat ini, tafsir yang disampaikan oleh para ulama, ayat ini termasuk yang saya kutip di buku saya Fikih ASN. Makna dari ayat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagian manusia menjadi bos bagi sebagian manusia yang lain. Sebabnya apa? Karena Allah buat mereka itu berbeda tingkat pendapatannya, berbeda tingkat kemampuannya dalam mencari rezeki. Dan Allah juga berikan perbedaan hasil dalam mendapatkan rezeki. Ada yang dijadikan oleh Allah orang yang kaya, dan ada yang dijadikan oleh Allah orang yang membutuhkan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, tujuannya adalah liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya, agar sebagian kalian bisa mengendalikan sebagian yang lain. Yang dimaksud adalah agar ada di antara manusia yang bisa mempekerjakan manusia yang lain. Sudah? Sehingga bagian dari kehidupan ini Allah jadikan manusia itu bertingkat-tingkat status ekonominya, kemampuan ekonominya, sehingga dengan itu antara satu dengan yang lain mereka punya interaksi. Salah satunya adalah sebagian manusia dijadikan sebagai bos, sebagian dijadikan sebagai
karyawan. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Rabbmu itu lebih baik daripada semua harta yang mereka kumpulkan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan begini, kalau manusia itu pendapatannya dibuat sama dan seragam oleh Allah, sehingga semua gajinya sama, semua rizkinya sama, gak bakalan terjadi interaksi. Karena gak ada yang mau jadi karyawan bagi yang lain, gak ada orang yang bisa menjadi bos bagi yang lain. Mengingat apa? Semuanya hartanya sama. Tapi ketika ada orang yang hartanya lebih banyak dibandingkan orang lain, yang lebih banyak ini bisa meminta orang yang hartanya lebih sedikit untuk bekerja di tempatnya. Terjadilah interaksi di antara mereka. Sudah? Ini realita kehidupan yang Allah tegaskan di surat Az-Zukhruf ayat 32. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala membagi semua itu. Namun karena kita tidak tahu seperti apa masa depan kita masing-masing, yang bisa kita lakukan adalah saya akan berusaha bagaimana saya bisa menjadi di posisi yang lebih tinggi derajat ekonominya, sehingga nanti bisa mempekerjakan orang lain. Mahfum insyaallah? Mahfum arah pembicaraan kami? Sehingga ayat ini berbicara tentang apa tadi? Realita kehidupan manusia. Ada yang dijadikan oleh Allah sebagai apa? Orang yang lebih tinggi tingkat ekonominya, sehingga dia bisa mempekerjakan orang lain. Allah yang bagi itu. Dan kita tidak tahu seperti apa masa depan adik-adik yang ada di depan kita ini. Apakah nanti jadi bos ataukah jadi karyawan? Pasti salah satunya akan terjadi. Namun kita sedang berjuang bagaimana caranya agar kita bisa berada di kuadran yang pertama, sehingga nanti bisa mempekerjakan orang yang berada di bawah kita. Kuadran 1, kuadran 2. Gampang itu istilah, kita juga boleh buat istilah sendiri ya. Baik, selanjutnya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang pengusaha yang baik secara syar'i? Kalau saya ditanya, Pak, gimana sih bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses? Ini salah alamat ya. Mungkin Anda lebih bisa tanyakan itu ke Pak Dedi atau ke bapak-bapak yang lain yang mereka praktisi dalam bisnis. Saya hanya seorang penjual buku ya. Namun untuk sektor bisnis yang lain saya belum punya. Baik. Karena itu di kesempatan ini kita akan bicara dari sisi pendekatan syar'i agar menjadi seorang pengusaha yang ideal. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Wahid tentang motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW. Ada pengusaha yang nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah bersama siapa jemaah? Para nabi, siddiqun, dan syuhada. Pengusaha yang dikumpulkan bersama 3 jenis manusia ini, para nabi, siddiqun, dan syuhada, kriterianya apa? 1, dia adalah pengusaha yang shadiq. 2, dia pengusaha yang amin. Rasulullah SAW bersabda, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah. Seorang pengusaha yang saduq dan amin, yang jujur dan amanah, akan dikumpulkan bersama para nabi, dikumpulkan bersama para syuhada, dan orang-orang yang dikumpulkan bersama para siddiqun dan para syuhada kelak di hari kiamat. Baik, saya mau tanya, para nabi, para siddiqun, dan para syuhada, kegiatan sehari-harinya apa? Kegiatan sehari-harinya apa? Wis dong ngantuk ini. Masya Allah. Tadi malam lembur mas? Hah? Oh enggak, saya kira ngelembur. Nanti tidak dicurigai orang tuanya ngelembur, ngopo sampai ini ngelembur. Baik, fokus ya. Baik, coba lihat ke depan. Nah, jam segini ngantuk igawan bayi. Baik, kita lanjutkan. Kembali ke pertanyaan tadi.
pengusaha yang soduk dan amin dikumpulkan bersama para nabi, siddiqun dan syuhada. Saya mau tanya, kegiatan para nabi, kegiatan siddiqun dan syuhada itu apa, Pak? Berdakwah. Apalagi? Ngaji. Berdagang. Kegiatan para nabi berdagang. Hah? Iya, Pak. Apakah Nabi Muhammad SAW berdagang? Iya. Sebelum diutus jadi nabi atau setelah diutus jadi nabi? Sebelum. Baik. Beliau bukan pedagang, tapi kadang-kadang berdagang. Baik. Kegiatan utama mereka adalah kegiatan yang arahnya kepada keagamaan. Berdakwah. Kemudian belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi SAW, menyampaikannya kepada masyarakat, mengajarkan agama, dan aneka kegiatan yang itu sangat identik dengan kegiatan apa jemaah? Akhirat. Identik dengan aktivitas akhirat. Yang jadi pertanyaan, seorang pengusaha itu aktivitas dominannya di mana? Aktivitas dominannya di mana? Di dunia. Aktivitas dominan pengusaha adalah domain dunia. Aktivitas dominan yang dilakukan oleh para nabi, siddiqun dan syuhada domain akhirat. Kok bisa ketika di akhirat mereka digabungkan? Padahal kan kita sehari-hari aktivitasnya di dunia, golek barang, barang itu dijual, habis dijual ngitung duit, nanti golek barang lagi, mubeng seperti itu terus. Tapi orang seperti ini nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang orientasi hidupnya untuk kepentingan akhirat. Yang jadi pertanyaan, apa rahasianya sehingga seorang pengusaha yang domain aktivitasnya itu dominan untuk urusan dunia dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama orang-orang yang domain aktivitasnya lebih banyak untuk kegiatan akhirat? Sisi kesamaannya satu jemaah, yaitu masalah kesabaran. Amal yang seragam adalah di satu titik, yaitu amal kesabaran. Sabarnya di mana? Sabarnya para nabi, para siddiqun dan para syuhada adalah sabar dalam berdakwah, sabar dalam menyampaikan kebenaran, mengajarkan syariat Allah Ta'ala kepada umat. Sabar dalam berdakwah. Sedangkan sabarnya para pengusaha, sabarnya para pengusaha di mana? Sabarnya para pengusaha di mana coba? Sabarnya di mana? Para pengusaha ini dituntut untuk sabar dalam masalah apa? Untuk menjadi orang yang warok terhadap dunia. Warok terhadap dunia artinya apa, Pak? Dia menahan diri jangan sampai mengambil sesuatu yang dilarang oleh syariat. Padahal godaan dunia itu luar biasa, dan bahkan oleh Nabi SAW disebut sebagai puncak fitnahnya umat Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati hiyal maut. Sesungguhnya setiap umat itu punya fitnah, dan potensi fitnah umatku diletakkan pada harta. Sehingga puncak fitnah umat Muhammad SAW ditaruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dunia. Makanya kondisi dunia bagi umat Muhammad dibandingkan umat masa silam jauh berbeda jemaah. Masya Allah ya, kita punya banyak sekali fasilitas. Korun sekalipun sangat kaya raya, dia nggak pernah naik pesawat. Betul ya? Iya. Baik. Meskipun dia sangat kaya raya, nggak pernah Korun naik lift. Anda sudah berkali-kali melakukan seperti itu. Ada banyak sekali fasilitas hidup yang disediakan oleh Allah untuk manusia akhir zaman. Dan itulah fitnah dunia. Ketika itu dibentangkan oleh Allah Ta'ala, akhirnya semua orang tertarik untuk mendapatkannya. Sampai yang belum waktunya
dia berusaha gimana agar bisa mendapatkannya. Maka di saat itulah ujian kesabaran terjadi pada masing-masing hamba. Yang gak sabar gimana Pak? Yang gak sabar, dia akan mengambil yang haram dengan maksud agar lebih cepat kejar target karena sebelahnya sudah berhasil. Sehingga bagi yang belum punya rumah, dia mikir kapan bisa cepat punya rumah. Bagi yang belum punya mobil, dia juga berusaha kapan bisa cepat punya mobil. Bagi yang belum punya unit bisnis, usaha tertentu, dia juga berpikir gimana dia bisa cepat punya usaha, unit bisnis. Akhirnya bagi yang gak sabar, main bank, dia melakukan transaksi riba. Semangat seperti ini disebut oleh Rasulullah SAW dengan istilah istibta'. Apa itu istibta'? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Dan Rasulullah SAW sudah ingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, Inna ruhal kudus nafatha fi raw'i. Sesungguhnya ruh kudus Jibril alaihissalam membisikkan dalam batinku, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqah. Tidak ada satupun jiwa yang mati sampai dia menghabiskan seluruh jatah rizkinya. Artinya siapapun yang hidup pasti dia punya jatah rizki. Kalau orang itu mati berarti jatah rizkinya sudah habis. Lalu Nabi SAW mengingatkan, fala tastabti'u anha. Karena itu janganlah kalian memiliki penyakit istibta'. Apa itu istibta'? Apa istibta'? Coba ini, yang di pojok ini namanya siapa Mas? Isa bin. Baik. Apa itu istibta'? Sukses. Kalau sukses sebelum waktunya nggak apa-apa ya. Ingin sukses sebelum waktunya, ingin mendapatkan sesuatu, ingin berhasil, ingin sukses sebelum waktunya. Masya Allah. Dan itulah penyakit yang diwaspadai, yang diingatkan oleh Nabi SAW agar diwaspadai oleh umatnya. Fala tastabti'u anha. Janganlah kalian punya penyakit istibta'. Turung wayai rapi, wes rapi, termasuk ya? Termasuk ya? Termasuk ya? Sabar sih untuk sekolah. Wes lira-lire. Kowe lira-lire arep ngopo? Yo golek calon. Usah suwe kok 3 tahun lagi. Nanti dulu. Kalau memang belum waktunya, masih lama, sudah lah, nggak usah cari-cari. Biarkan dia diambil yang lain. Orang kuat Pak kalau gitu. Nanti dulu ya. Fokus belajar. Baik. Penyakit istibta' itu terjadi sebabnya adalah ada orang yang ingin cepat sukses mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Sehingga yang ada dalam pikirannya, gimana saya bisa cepat mendapatkan A, cepat mendapatkan B, mendapatkan C. Karena belum waktunya, dia nggak punya kesempatan untuk itu, dipaksakan. Dan ketika dipaksakan, nambahi beban. Bentuk bebannya apa? Hidupnya diiringi dengan utang. Utang kanan, utang kiri, utang dan seterusnya. Makanya tidak heran kita bisa dapatkan ya, ada banyak orang yang KPR belum lunas, sudah leasing kendaraan, leasing mobil belum kelar, sudah ngambil motor baru. Loh, kenapa kok motornya baru? Padahal motor yang lama masih ada dia. Ini trennya lagi yang kayak gini Mas, PCX ya. Kemudian apa lagi? Max ya, Nmax dan seterusnya yang gede-gede itu. Nanti temennya punya apa lagi, tertarik ke sana. Oh, ini lagi main Bitcoin, ini kayaknya rame ini. Terus dia kumpulkan modal dari teman-temannya, ayo kita bermain di sana. Padahal dia belum punya pengalaman. Ada sebagian teman-teman ya, yang hanya gara-gara aplikasi, yang sebenarnya itu aplikasi game aja, mainan. Aplikasi itu mengajarkan bisnis forex. Mainan forex pakai game. Kok gampang? Ya kayak monopoli itu. Kok gampang ya? Untung terus dia. Tertarik, akhirnya dia main yang asli.
Ketika main asli, dia nggak tahu sebenarnya butuh pengalaman yang panjang untuk bisa itu. Sudah begitu pede, dia kumpulkan modal dari masyarakat. Dia ajak teman-temannya, tetangga-tetangganya, ayo kumpulkan modal. Ada yang nanam 500.000, bagi orang desa 500.000 ya gede. Ada yang nanam 300.000 dan seterusnya. Banyak sekali terkumpul, melayu. Karena bangkrut dia. Seperti itu cukup banyak. Yang bermain di Bitcoin kayak gitu banyak. Yang bermain di dunia forex juga seperti itu banyak. Dan sekarang jadi trennya mahasiswa, forex, Bitcoin, kemudian trading saham. Karena dia berpikir ini cara instan untuk bisa dapat duit cepat. Padahal itu semuanya adalah judi. Baik, kembali ke sini. Jadi nilai kesamaan kenapa seorang pengusaha yang jujur dan amanah dikumpulkan bersama para nabi, siddiqun dan syuhada, karena mereka sama-sama punya amal sabar. Yang satu sabar dalam berdakwah menyebarkan syariat, yang satu sabar terhadap godaan dunia. Sehingga dia berusaha selalu menahan diri. Awas loh ya, ini semuanya akan dihisab. Karena karakter dunia sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan yuhasabu halaluhu wa yu'aqabu haramuhu. Yang halal dihisab, yang haram diadab. Seorang mukmin akan menjadi waspada. Saya nggak mau yang kayak gini, syariat saya melarang. Cara seperti ini saya nggak boleh, karena syariat saya melarang. Dan seperti itu terus. Sehingga godaan ada di depan matanya, tapi dia nggak tertarik untuk mendapatkannya, karena dia yakin dirinya akan dihisab. Baik. Selanjutnya jamaah dimakan Allah Ta'ala. Ada beberapa kode etik yang bisa kita jadikan sebagai batasan seorang pengusaha muslim yang ideal. Selain dari hadis yang tadi kita baca, yaitu jujur dan amanah. Berikutnya, kita sebutkan beberapa kode etik berikutnya. Yang pertama, pengusaha muslim itu orang yang gampangan ketika berinteraksi dengan yang lain. Gampangan ketika berinteraksi dengan orang lain. Kok bisa Pak gampangan? Karena dalam pikiran dia, keuntungan itu tidak hanya sebatas materi. Termasuk di antara bentuk keuntungan adalah relasi yang baik dengan orang lain. Bisa jadi dia nggak punya materi, tapi punya hubungan relasi yang baik dengan temannya. Makanya kata orang Jawa, apa istilahnya Pak? Kalah satak bati sana, betul gitu? Iya, kalimatnya gimana? Oh, rugi satak bati sana, rugi satak bati sana. Ya badine ora oke rapopo, bahkan rugi, bahkan kadang cuman balik modal saja. Yang penting bati sana, maksudnya bati sana apa? Punya relasi yang baik dengan temannya. Dan Islam juga menekankan hal itu. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan. Gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, dan gampangan ketika nagih utang. Gampangan ketika menuntut hak. Prinsip seperti itu sampai dijanjikan oleh Nabi SAW dengan janji apa jemaah? Orangnya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gonta ganti ketua dong. Kutuan? Ada kutunya? Tidak ada. Dipasang yang rapi dah. Tukeran ketu tuh. Iya, saya paham. Di depan saya ini masih siswa ya. Nah, silakan. Saya lanjutkan ya. Jadi pengusaha muslim itu gampangan. Ketika menjual gampangan, ketika membeli gampangan, ketika menagih hak gampangan. Artinya gampangan ketika berinteraksi dengan orang lain. Karena orang yang gampangan berarti dia punya kedewasaan yang lebih. Sebaliknya orang yang dia gampang untuk nuntut, gampang berantem, gampang padu,
itu tingkat kedewasaannya rendah. Berantem itu seneng nggak? Punya musuh itu enak nggak? Enak? Nggak enak ya? Nggak nyaman. Namanya orang punya musuh, capek batin. Tapi Pak, saya seneng berantem ya Pak. Wah, ini mentalnya yang perlu dibenerin. Namanya punya musuh itu pasti capek batin. Ketemu ini perasaannya nggak enak, ketemu ini perasaannya nggak enak. Orang akan lelah batinnya. Kenapa? Terlalu banyak musuh yang ada di sekitarnya. Antum sekarang ya, satu kelas jumlahnya berapa? 19. Ada satu orang yang paling antum benci. Kira-kira masuk kelas nyaman gak? Gak nyaman. Begitu masuk kelas, dicari siapa yang dibenci. Oh si A, oh ada di sana ya. Dia di paling ujung belakang. Berarti saya tak paling ujung depan. Hanya duduk di kursi guru. Ngatur. Dia akan menjauh dari temannya yang paling dia benci. Dan selalu gak enak. Ngelirik, wah ketemu itu gak paling ngelirik. Beda kalau orang gak punya musuh. Kalau manusia dia nggak punya musuh, ketemu siapapun nyaman. Sehingga di sini dia nyaman, di sana dia nyaman, hatinya tenang. Seorang pengusaha, meskipun dia megang uang banyak, punya banyak sekali harta, tapi kalau kanan kirinya isinya adalah orang-orang yang memusuhinya, percuma. Dia nggak bakalan bisa tenang. Makanya tadi sebagai ujian pertama saya tanya, teman-teman kalau menjadi wali kota Solo mau nggak? Ya? Ya? Berpolitik itu nyari apa? Isinya cuman kalau ndak mengumpat, mencaci. Isinya cuman ketegangan dengan orang lain. Pasti selalu diwarnai dengan permusuhan. Betul, ini jalan pintas untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Tiba-tiba orang langsung jadi kaya, sukses karena banyak proyek. Cuman ya perlu diingat, masuk dan terjun di dunia seperti itu penuh dengan musuh. Tidak mungkin dalam dunia politik kok lancar saja, gitu ya. Dan tidak ada masalah, itu tidak mungkin. Pasti dia punya musuh. Makanya kalau ditanya ya, presiden itu pernah nggak sakit? Presiden pernah nggak sakit? Saya nggak bicara untuk kelas Indonesia saja, termasuk luar negeri. Ya? Mungkin nggak seorang presiden mengalami sakit, Pak? Mungkin. Presiden pernah nggak sakit hati? Lebih sering mana antara sakit badan dan sama sakit hati? Orang kalau tiap hari sakit hati, capek enggak batinnya? Capek. Cuman kadang nggak dirasa. Kenapa? Karena dia bisa menikmati kekayaan yang ada di dalam, kekayaan yang ada di hadapannya. Tapi untuk apa kekayaan seperti itu, sementara hatinya selalu sakit? Punya masalah dengan ini, punya masalah dengan itu, dan seterusnya. Nah karena itulah seorang pengusaha beda jalur. Kita tidak mengambil jalan pintas gimana agar kita bisa sukses, tapi yang kita lakukan adalah saya mau menempuh jalur ini. Dan saya akan berusaha dalam menempuh jalur ini mengambil metode yang paling nyaman. Seperti yang diajarkan Nabi SAW, jadilah orang yang gampangan dalam berbisnis. Allah kasih rahmat. Disebabkan karena kita punya kedewasaan. Ya kalah saidik rapopo, yang penting tadi pas seduluran, ya, rugi sata bati sana. Baik, ini yang pertama. Yang pertama tadi apa Mas? Hah? Jarang nulis. Oh, yang pertama dilarang. Enggak, profil seorang pengusaha muslimnya baru saya sampaikan tadi. Masya Allah. Itu kaidah fikihnya ya. Profil seorang pengusaha muslim yang pertama apa? Gampangan. Menjadi orang yang gampangan dalam bermuamalah, bertransaksi, berinteraksi dengan orang lain dan seterusnya. Baik. Selanjutnya yang kedua. Seorang pengusaha muslim itu berusaha menghindari potensi sengketa. Saya ulang, seorang pengusaha muslim dia berusaha untuk menghindari sengketa.
sehingga setiap ada peluang terjadinya sengketa, dia lebih milih ngalah daripada memperjuangkan, namun bisa membuat hubungan jadi terluka karena dia menghindari sengketa. Itulah profil pengusaha muslim yang kedua. Baik Pak, apa sih manfaat ketika orang itu menghindari sengketa? Rasulullah SAW, beliau itu punya prinsip begini: kalau ada kesalahan sahabat yang itu kira-kira nggak serius dan sahabat memungkinkan untuk bertobat ketika dia diingatkan, atau ketika dia sadar diri langsung beliau bertobat, maka Nabi SAW tidak begitu perhatian. Sampai beliau itu melarang sahabat yang lain, jika kamu melihat saudaramu melakukan sebuah kekeliruan, kesalahan yang itu berkaitan dengan pribadinya, jangan dilaporkan ke saya. Jangan dilaporkan ke saya. Misalnya ketika main ke rumah temennya, kok memergoki temennya sedang nyekel rokok, loh, nyekel rokok, gitu ya. Itu yang benar dilaporkan ke kepala sekolah atau diam saja? Dilaporkan. Tujuannya apa dilaporkan? Biar dia dihukum. Tidak dilaporkan. Jadi Rasulullah SAW minta, kalau melihat seperti ini dan dia itu sudah merasa malu, begitu kepergok, ini kalau rokok langsung didelete nih. Berarti kan sebenarnya orang ini mengakui kalau tindakan ini tercela. Cuman kadang yang namanya manusia, mungkin dia pernah khilaf dalam masalah ini, akhirnya dia melakukannya, terus kepergok sama temannya, takut dia. Nah itu Nabi SAW meminta kepada para sahabat jangan dilaporkan kepada beliau. Tujuannya apa? Kalau beliau tidak pernah mendengarkan informasi negatif tentang seseorang, ketemu orang itu dalam suasana munsyarihas sadr, lapang dada, nyaman. Tapi kalau sudah pernah mendengarkan informasi nggak baik tentang orang lain, ketika ketemu punya perasaan suudzon, muncul hal yang nggak enak dan seterusnya. Dan itu tidak akan membuat orang menjadi bahagia. Atau misalnya ya, teman-teman ini sedang buka HP, lalu kita datang tiba-tiba lihat, duh, kowe kok nonton kowe ini, langsung dipateni. Kepergok dia, ojo dipateni, kita tonton bareng. Karena dia merasa malu, langsung dipateni. Ojo kondo-kondo ya, ojo kondo-kondo ya, langsung dia pateni. Baik, kira-kira yang lebih baik dilaporkan atau didiamkan? Yang penting dia sudah berubah, dia sadar akan kesalahan ini, Anda tidak perlu melaporkannya. Karena kalau dilaporkan, nanti jadi catatan bagi kepala sekolah atau bagi guru. Setiap kali ketemu siswa ini ada perasaan gak nyaman. Itu dalam dunia pendidikan. Dalam dunia bisnis juga demikian. Kecuali jika pelanggaran itu menyangkut hak orang lain. Sudah? Sampai pada tingkatan ketika ada potensi sengketa, dihindari lebih baik. Ada sebuah janji yang diberikan Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan." Aku jamin orang bisa dapat rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan sengketa, wa in kana muhiqqan, meskipun dia di posisi yang benar. Kalau tanah di tengah Solo harga berapa Ustaz? 10 juta lebih per meter ya, Masya Allah. Baik, pengen nggak punya rumah di tengah Solo? Nggak pengen ya, tabrak sepuro ya. Jadi kalau manusia mereka rebutan untuk bisa punya properti di puncak keramaian dunia dengan alasan ini adalah titik yang paling mahal. Bahkan ada beberapa orang yang dia tinggal di Jakarta itu jual tanahnya gara-gara nggak kuat bayar pajaknya. Karena saking mahalnya tanah di situ,
dan dia nggak kuat bayar pajak, lebih baik dilepas saja. Yang tinggal di Menteng tapi dia nggak kuat bayar pajak, hanya dilepas. Nah, Anda bisa bayangkan gimana dengan rumah di tengah surga? Tentu jauh lebih. Nabi SAW ngasih jaminan, ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa ikana muhiqqa. Aku jamin orang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan sengketa meskipun dia di posisi yang benar. Berat nggak kayak gini? Berat ya. Posisi benar ya kalau bisa diperjuangkan, kalau bisa dipertahankan, jangan sampai ngalah. Tapi kalau tidak ada orang yang ngalah, maka rebutan dunia seperti ini bisa menyebabkan terjadinya perpecahan persaudaraan. Jangankan dengan orang lain, kadang yang saudara kandung saja jadi musuh. Makanya Nabi SAW menekankan, dunia itu fana. Kalaupun kau dapat hanya sebagian kecil, dan itu pasti akan habis. Sementara persaudaraan itu lebih abadi. Dan ngalah dalam hal ini akan menghasilkan sebuah pahala yang itu abadi. Sehingga jangan sampai kita memperjuangkan yang fana, namun kita meninggalkan yang abadi. Dalam sebuah peristiwa ada dua sahabat yang sedang sengketa. Sengketa apa? Rebutan warisan. Baik, ini saya nyalakan ya. Alhamdulillah. Ada dua sahabat yang menghadap beliau sengketa rebutan warisan. Lalu masing-masing menyampaikan alasannya. Sahabat satu dia mengutarakan alasannya dengan sangat bagus, dia bisa menjelaskan. Sahabat dua juga mengutarakan alasannya dengan sangat bagus, dia bisa menjelaskan. Lalu Nabi SAW mau memutuskan siapa di antara dua orang ini yang berhak untuk mendapatkan warisan yang diperebutkan. Sebelum Rasulullah SAW menyampaikan itu, beliau kasih sebuah muqaddimah. Apa muqaddimahnya? Kalaupun aku menangkan kalian salah satu di antara kalian berdua ini, aku menangkan salah satu di antara kalian berdua yang sebenarnya dia bukan berhak, yang sebenarnya dia bukan orang yang berhak, faqad iqtata'tu lahu jamratan minan nar. Hakikatnya saya telah memberikan sepotong bara api untuknya. Mau diambil silahkan, dia tinggalkan silahkan. Direnungkan oleh dua orang ini sampai akhirnya keduanya nangis ketakutan. Keduanya nangis ketakutan. Sampai akhirnya kemudian mereka masing-masing mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu biarlah harta itu jadi milik saudara saya. Yang satunya juga bilang yang sama, ya Rasulullah, kalau begitu saya ngalah saja, biarlah harta ini jadi milik saudara saya. Subhanallah. Awalnya rebutan, akhirnya apa Pak? Rebutan. Pada saat mereka datang, mereka rebutan ingin memiliki. Begitu dikasih nasihat, mereka rebutan menolak untuk memiliki. Kenapa? Karena mereka yakin menang di sini gak jaminan selamat di akhirat. Dan Nabi SAW mau memutuskan sesuai dengan data yang beliau dengar. Sehingga si A bicara, beliau punya data. Si B bicara, beliau punya data. Sebelum beliau putuskan mana yang lebih berhak, Nabi SAW kasih muqaddimah seperti itu. Sampai akhirnya keduanya itu nangis. Kemudian mereka rebutan untuk menolak. Masya Allah. Ini contoh gambaran ketika orang itu sadar akhirat, maka dia akan mewaspadai setiap harta yang dia dapatkan. Jangan sampai ada hak orang lain yang nyangkut pada diri. Baik. Belum kepanasan? Belum kepanasan? Belum. Kalau udah kepanasan bilang ya, langsung kita selesaikan. Baik. Yang ketiga, yang kedua tadi apa Mas? Profil seorang pengusaha muslim. Yang kedua adalah sengketa. Banyak bersengketa. Menghindari sengketa. Masya Allah. Baik. Profil pengusaha muslim yang kedua adalah menghindari sengketa. Yang ketiga, seorang pengusaha muslim, dia memberikan yang terbaik
bagi lawan bisnisnya. Kalau dia menjadi seorang penjual, dia ngasih yang terbaik bagi pembeli. Ketika dia di posisi sebagai pembeli, dia memberikan yang terbaik bagi penjualnya. Sehingga semangatnya adalah memberikan yang terbaik bagi lawan bisnisnya. Tanya, kata orang, modal utama bisnis itu apa jemaah? Kepercayaan ya. Modal utama bisnis adalah kepercayaan. Sehingga dia berusaha bagaimana agar semangat ini tetap terjaga dengan cara memberikan yang terbaik, terutama ketika dia bekerja sama dengan sesama muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang ini merupakan isi baiat yang pernah beliau sampaikan kepada sebagian sahabat. Ada seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Sahabat Jarir ini masuk Islam belakangan. Beliau ketika masuk Islam itu dibaiat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Beliau ketika dibaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu poin baiatnya adalah memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Bayatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala nushi li kulli muslimin. Aku membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Memberikan nasihat itu apa sih Pak? Memberikan nasihat itu apa Mas? Ya. Memberikan saran. Memberikan saran Yang baik. Memberikan saran yang baik. Memberikan saran yang terbaik, memberikan masukan dan seterusnya. Baik, itu nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihat dalam bahasa Arab pengertiannya adalah iradatul khair lil ghair. Iradatul khair lil ghair, memberikan yang terbaik untuk yang lain. Nasihat dalam bahasa Arab pengertiannya apa? Memberikan yang terbaik untuk yang lain. Sehingga semangat memberikan yang terbaik bagi orang lain itu termasuk salah satu di antara poin baiat yang pernah diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabat Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana prakteknya. Suatu ketika sahabat Jarir ini pernah mau membeli seekor kuda. Lalu beliau radhiyallahu anhu menyuruh budaknya, tolong carikan kuda. Berangkatlah sang budak untuk membeli kuda. Lalu ketemu orang yang menjual kuda, ditawar. Dari harga tertentu ditawar sampai ketemu, anggaplah misalnya harganya 300 dirham. Ketemu di angka berapa? 300 dirham. Deal 300 dirham. Baik, sekarang mari kita menuju Tuan Jarir bin Abdillah. Nanti beliau akan bayar. Berangkatlah mereka berdua bersama kudanya menemui Jarir bin Abdillah. Sesampainya di tempat sahabat Jarir, beliau tanya, tadi dealnya berapa? 300 dirham. Tuan tinggal bayar, saya tadi sudah berhasil untuk bayar, untuk menawarnya. Akhirnya sebelum dibayar, diperhatikan terus. Masya Allah, ini kuda harga 300 dirham. Beliau nawar, bagaimana kalau saya tawar 400 dirham? Loh, kok malah ditawar oleh dhuwur? Ya sudah, nggak apa-apa, 400 dirham. Sebentar dulu, 400 dirham. Sebentar, dilihat lagi kuda. Bagaimana kalau 500? Auto yes, langsung yes ya, otomatis ya. Oke, terserah kamu. Sebentar dulu, ditawar lagi. Terus sampai ditawar di angka 800 dirham. Dealnya itu di angka 800. Akhirnya dibayarlah dengan nilai 800 dirham. Seusai transaksi, budaknya gede-gede. Kok ana wong koyo ngene? Wis dinyang regane murah, diundakne malah didhuwurne. Bahkan melebihi dari harga penawaran pertama. Sampai dinilai 800 dirham. Karena menurut sahabat Jarir, kuda ini bagus. Kalau di angka 500 masih terlalu murah. Sehingga dinaikkan sampai angka 800.
dipakai harga yang ideal yang berlaku di masyarakat, agar jangan sampai ada sisi kedoliman. Anda kalau melihat ada barang murah dijual orang dan orangnya nggak tahu harga, gimana Pak? Ya? Segera, jangan sampai wah yang ngerti golek kebiok misalnya, atau kandang sapi. Petani kan nggak ngerti kan ya. Ini jadi regone iso sakmene. Wah, kok dijual wong sakmene. Mumpung nggak ngerti. Nggih pun Pak. Niki kula nawar nggih Pak, nawar selangkung. Wah, kita itu nawar 20.000 ya. Padahal sebenarnya maksud dia nawar itu hanya untuk ya basa-basi saja. Sehingga kok kesannya kok masih mahal padahal cuma nawar wong 20.000. Baik, rata-rata kita seperti itu. Tahu ada harga murah, orangnya nggak ngerti ketika jual. Loh, ini kesempatan, serobot. Padahal dalam syariat kita, orang yang membeli barang dengan harga yang kemurahan, dia punya hak untuk membatalkan transaksi itu dengan alasan khiyar apa? Dengan alasan khiyar gobel, khiyar karena pembodohan. Nah, kasus di masa silam kayak gini cukup sering. Kalau sekarang mungkin agak jarang ya, karena orang kan update informasi, sehingga wong desa-desa yang nganggo Android ya, dia bisa update informasi harga yang ada di pasar kota. Kalau dulu sering. Makanya Nabi SAW melarang tindakan ini, talaqi rukban. Apa itu talaqi rukban? Ada orang yang bawa barang mau masuk pasar kota, sebelum masuk dihadang tengkulak. Wes Pak, tak borong kabeh, jenengan kulake berapa? Oh, kemarin saya kulaknya 10 juta semuanya. Ya pun, niki kula borong sedaya 15 juta. Pun enak to nggih? Sampean sudah punya untung 50%, nggak perlu masuk pasar, nggak perlu capek menjual di pasar. Mau dia karena merasa harganya sudah dhuwur, sudah tinggi. Akhirnya setelah dibeli, dibawalah ke pasar. Si orang yang punya barang tadi juga ikut datang ke pasar. Sampai di pasar dia ngerti, ternyata harganya 30 juta. Loh, berarti tadi dia beli setengahnya. Dia merasa dibodohi. Dia punya hak apa? Punya hak untuk membatalkan transaksi. Mas, jenengan tadi kan beli ke saya 15, padahal di sini harganya 30. Saya nggak terima Mas, ini terlalu murah. Tak balik no duitnya. Tak benar. Mana barang saya? Rasulullah SAW mengizinkan itu, sehingga beliau melarang bagi orang yang melakukan talaqi rukban, yang jemput pedagang sebelum masuk pasar, disebabkan karena mereka belum tahu harga pasar. Kalau sampai itu terjadi, jika diketahui punya hak untuk membatalkan akad dengan alasan khiyar goben. Sudah belajar hak khiyar belum? Belum? Berarti belum ngerti istilah khiyar ya? Baik, ditelan dulu aja, insya Allah nanti dipelajari. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW juga melarang kalau ada orang kampung masuk ke kota, maka jangan orang kota itu menjadi makelarnya. Nabi SAW pernah bersabda, la yabi'u hadirun libadin. Jangan sampai ada orang kota ikut menjualkan barang milik orang badui. Maksudnya orang badin adalah orang desa, orang kampung. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai perawi hadis ditanya oleh muridnya Tawus bin Kaisan, maksudnya bagaimana sih kok kita dilarang, orang kota dilarang menjualkan barang milik orang desa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, laisa bainahuma simsar. Enggak boleh ada maklaran di antara keduanya. Artinya gimana? Biarkan orang desa ini masuk pasar, dia jual sendiri, gak usah dimaklari, sehingga dia tahu seperti apa harga pasar, dan dia juga bisa punya kebijakan berapa dia akan menjual barangnya. Paham di sini? Ini salah satu di antara contoh tidak boleh ada unsur pembodohan sepeser pun dalam transaksi. Dan kalau sampai itu terjadi, maka pihak yang membodohi berarti dia tidak memberikan nasihat kepada orang lain. Padahal Nabi SAW menekankan salah satu di antara prinsip dalam bermuamalah adalah nasihat kepada sesama muslim.
Bapak Ibu, apakah jenengan pernah nawar barang dengan harga yang lebih mahal? Belum? Coba sesekali itu dipraktekkan. Terutama untuk pedagang-pedagang kecil ya, yang mereka pulang hanya bawa untung 30.000, hanya bawa untung 50.000 yang di pasar-pasar. Sesekali kita praktekkan untuk mereka. Pinten niki Mbah 15. Nek sedoso pripun? Itu nawar rendah. Tapi kita tawar lebih tinggi. 15 nggih, Mbah. Nek kali doso pripun? Duh. Iku kok aneh, nawar lebih mahal. 20 Mbah entuk loro. Padha wae ya. Sesekali itu kita lakukan dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada sesama muslim. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang sampai dia bisa memberikan sikap yang terbaik bagi orang lain sebagaimana dia ingin disikapi yang sama oleh orang lain. Ya. Makanya jadi slogan di jalan-jalan ya, Anda segan kami sopan. Salah ya. Anda sopan kami segan. Anda ketika berinteraksi dengan orang lain pengen nggak dihormati? Pengen, maka hormatilah orang lain. Anda ketika melakukan bisnis dengan orang lain pengen nggak disikapi jujur? Pengen, maka bersikaplah jujur ketika berinteraksi dengan orang lain. Ketika Anda menjual kepada orang lain, Anda pengen nggak disikapi secara terbuka? Pengen, maka bersikaplah terbuka kepada orang lain. Ini dalam akhlak yang mulia. Dalam akhlak yang tercela juga seperti itu. Nek gak pengen diapusi wong liya, aja ngapusi wong liya. Kalau gak pengen ditipu, jangan nipu. Kalau gak pengen, apalagi, kalau gak pengen didolimi orang lain, jangan mendolimi orang. Dan begitu seterusnya. Konsep yang sangat sederhana diajarkan Nabi SAW, tapi prakteknya Masya Allah Pak, susahnya luar biasa. Secara teori kan gampang. Berikan sikap yang terbaik kepada orang lain sebagaimana Anda ingin disikapi yang sama oleh orang lain. Cuma dalam prakteknya hal seperti ini sangat susah. Nah kita kan seperti tadi ya, ini kesempatan mumpung wong gak ngerti rego. Padahal sebenarnya yang benar gimana? Ya seharusnya Anda ceritakan. Kalau Anda di posisi sebagai penjual, disikapi kayak gitu mau nggak? Nggak mau. Maka jangan memberikan sikap seperti itu. SPP gak bayar-bayar. Ya kan? Bayar ya, tertib. Kalau Anda sebagai pemilik sekolah, kira-kira kalau siswanya nggak bayar-bayar sedih nggak? Sedih. Nah, sekarang kalau giliran Bapak di posisi sebagai wali siswa, jangan sampai nunggu sekolah nagih. Untuk kok bilani sekolah toh? Ngasih ngundang sekolah? Bukan seperti itu. Interaksi itu terjadi. Sehingga saat Anda bermuamalah dengan wali santri, sekolah bermuamalah dengan wali santri, ini sudah saya bayar, semua kewajiban sudah saya tunaikan, tapi hak untuk anak saya nggak diberikan. Nah, berarti sekolah bertindak zalim. Coba sekarang dibalik, kalau Anda sebagai wali siswa mau nggak disikapi seperti itu? Tidak mau, maka jangan menyikapi orang lain seperti itu. Ketika Anda di posisi sebagai siswa, mau nggak disikapi kayak gitu? Tidak mau, maka jangan bersikap seperti itu. Makanya kadang seorang muslim itu ditunjukkan oleh Allah, dia pernah mendolimi orang lain, lalu di saat yang lain dia didolimi oleh orang lain. Salah satu di antara hukuman yang disegerakan oleh Allah Bapak, bentuk kezaliman. Tidak ada perbuatan dosa, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari di Adabul Mufrad, tidak ada perbuatan dosa yang lebih layak untuk disegerakan hukumannya oleh Allah ma'ama yadzakiru lahu fil akhirah, di samping nanti akan ada hukuman yang disimpan di akhirat, selain al-baghyu wa qati'atur rahim, selain tindakan zalim dan memutus silaturahmi. Sehingga ketika orang berbuat zalim, kadang dikasih oleh Allah balasan yang sama. Kadang saya berpikir begini ya, dulu waktu saya SMA, rodok beling, nakal ya. Sehingga kadang
godani gurune. Namanya anak SMA kan seperti itu ya. Kayak teman-teman yang ada di depan saya ini. Kadang orang gatek nih dikandani gurune ngomong apa ditinggal turu do merem kabeh. Oh, bisa jadi dulu Pak Ustadz waktu SMA kayak gitu ya. Makanya sekarang kami sikapi kayak gitu. Antum adalah pembalasan bagi saya. Mungkin itu terjadi. Makanya kadang begini ya. Kalau Anda didolimi oleh orang lain, mungkin pikiran untuk balas tidak perlu kita hadirkan. Bisa jadi itu sudah menjadi pembalasan. Kamu kan pernah mendolimi orang lain. Jadikan ini sebagai pembalasan untuk kezaliman yang kau lakukan kepada orang lain yang belum sempat minta maaf. Kalaupun mau minta maaf, bingung kita. Mau minta maaf kepada siapa? Oh, nggak kenal. Kadang misalnya ada waktu SMA, mampir warung, mangan gorengan 5, lapor loro, sehingga yang 3 nggak bayar. Ketika besar Allah kasih anugerah dia buka warung kopi. Ada konsumen yang dia ngopi mangan gorengan telu lapor siji. Oh, ini sebagai pembalasan yang dulu. Mikirnya kayak gitu aja, Pak. Kadang ya, Pak. Tapi berat ya, Pak. Organis siji kok. Kondisinya kan murah, saya bisa larang. Baik. Dalam interaksi seperti itu sangat terjadi. Karena itu Nabi SAW menyarankan, menekankan, berikan yang terbaik bagi orang lain. Karena itu bagian dari salah satu kesempurnaan iman. Baik. Satu lagi ya. Sudah berapa, Mas? Sudah 3. Yang keempat, seorang pengusaha muslim itu tidak terlalu bernafsu ketika dia mengejar dunia. Mencari dunia tidak dilarang, tapi bernafsu ketika mencari dunia, tindakan yang tercela. Hakim bin Hizam pernah meminta kepada Nabi SAW, minta harta, dikasih oleh Rasulullah SAW. Dia datang lagi, minta lagi, dikasih lagi oleh Nabi SAW. Datang lagi, minta lagi. Kemudian Nabi SAW ngasih peringatan. Ya Hakim, inna dunya khulwatun khadirah. Hakim, wahai Hakim, dunia ini memang manis dan hijau. Manis artinya enak untuk dirasakan, hijau berarti enak untuk dipandang. Faman akhadaha bisahawati nafsin burika lahu fihi. Siapa yang mengambil dunia ini dengan perasaan santai, tidak terlalu bernafsu, maka akan diberkahi ketika dia mencari. Wa man akhadaha bihalak, dan siapa waman akhadha bi israfin wa halak, dan siapa yang mengambil dunia ini dengan cara terlalu bernafsu, terlalu tamak, pokoknya terlalu semangat untuk mendapatkannya, gak boleh ada yang kurang. Halak itu takut hilang, dia sangat ketakutan kalau hilang. Lam yubarak lahu fihi, maka tidak akan diberkahi hartanya. Kalladzi ya'kulu walam yashba, seperti orang yang makan tapi nggak pernah kenyang. Karakter dunia ketika dicari dengan cara terlalu bernafsu, justru dihukum oleh Allah Ta'ala. Orangnya itu tidak akan merasa pernah puas dalam mendapatkan. Isek kurang, isek kurang, isek kurang. Jadilah orang yang miskin, orang yang fakir, dan kefakirannya ditaruh oleh Allah di hadapan matanya. Fakir itu apa jemaah? Fakir itu artinya hajat, butuh. Sehingga orang yang selalu merasa butuh, terus hakikatnya itu adalah orang yang fakir. Makanya kadang ada orang yang dia iki omah wis duwe, kendaraan ya wis turah-turah, fasilitas hidup sudah banyak, tapi masih doyan duit rakyat. Itu contoh apa? Orang yang fakir. Dan hukuman seperti ini diletakkan oleh Allah kepada orang yang terlalu bernafsu kepada dunia. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kanatid dunya hammahu," barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesarnya, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah jadikan fakirnya ada di hadapan matanya.
sehingga dia selalu merasa butuh. Sudah punya ini masih pengen itu. Sebenarnya orang ini dihukum oleh Allah, tapi dia nggak merasa. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainai wa farraqa 'alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lah. Lalu Allah cerai-beraikan, Allah rusak urusannya. Yang dimaksud rusak urusannya gimana? Dia selalu punya musuh. Nenggene ra beres. Betul, seperti ada banyak harta, tapi duit panas ini gampang menguap. Kata orang apa? Duit jin dipangan demit. Gampang hilang. Hartanya nggak berkah. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lah, dan dunia tidak datang kepadanya kecuali hanya bagian kecil yang ditakdirkan untuknya, hanya sedikit saja. Maksudnya gimana Pak? Duitnya banyak tapi dia nggak bisa menikmati. Kenapa? Penuh dengan pantangan. Mangan iki pantangan, makan ini pantangan, sehingga hartanya banyak tapi dia tidak bisa menikmatinya. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak ya. Nah iya, punya harta tapi sekolah ngantuk. Apa hubungannya? Nggak bisa menikmati belajar ya. Mas coba lihat sini. Nah, lihat sini. Fungsinya kenapa? Alhamdulillah. Baik. Jadi bagi seorang muslim yang penting bukan bagaimana caranya dapat keuntungan yang banyak, tapi yang lebih penting adalah bagaimana agar harta itu semakin berkah bagi kehidupannya. Dan salah satu kuncinya ketika mencari harta, jangan terlalu bernafsu, santai saja. Karena semuanya telah ditakdirkan oleh Allah, rizki itu nggak bakalan geser. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ini pas di jam 9.41. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Kita seakan-akan kenyang makan daging pagi ini. Karena begitu ya, mendalamnya materi terkait dengan penjelasan dari Ustadz Ami tentang profil seorang muslim, ya, bahasanya ada beberapa hal yang menjadi kode etik seorang muslim yang harus kita lakukan dalam ikhtiar atau usaha kita. Nah, untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, ini monggo dari putra dulu, mungkin ada beberapa yang ingin di antara siswa ingin bertanya, atau mungkin dari tamu undangan dari Bapak wali murid ataupun beberapa mitra yang hadir. Kemudian selanjutnya pertanyaan untuk yang ketiga ketika ada dari ibu-ibu, monggo nanti dipersiapkan. Ya, sekarang mungkin dari putra dulu untuk pertanyaannya. Sesi tanya jawab atau sesi ramah tamah? Pilih mana? Ramah tamah ya. Tamah aja. Makan aja Ustaz. Iya. Makanya udah duluan dari Ustaz. Baik. Ini wali santri, wali siswa putra putri ya? Iya. Yang putri juga wali siswanya datang, mahasiswi datang ya? Masya Allah. Ada pengusaha yang bermitra dengan kita juga. Ada pengusaha yang bermitra. Ini iklannya banyak sekali. Iya, Ustaz. Lebih banyak iklannya daripada siswa. Jangan-jangan yang iklan semua Pak? Ya, silakan. Oke, monggo. Bagi bapak atau ibu-ibu nggak apa-apa, langsung ketika ada bisa. Masya Allah. Sebutkan nama dan sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hansa Akmal dari Solo. Khamsa Akmal. Hansa Akmal. Benar namanya Khamsa? Ya, salah nama ini. Biasanya kamu Khamsa nama Akhwat. Baik, dilanjut silakan. Ano bertanya, Dad. Tadi kan para nabi melakukan sesuatu dengan dominan akhirat, Dad. Nah, untuk para nabi itu memenuhi kebutuhan keluarganya dengan apa, Dad? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen jadi nabi nggak Mas? Oh, udah. Ya, karena tidak mungkin ya setelah Nabi Muhammad SAW ada nabi yang lain.
Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, para pendeta Yahudi dan Nasrani itu berlomba-lomba jadi nabi. Ada sebagian di antara mereka yang sampai nggak pernah keluar kuil, kecuali hanya untuk hajat pribadi. Saking seriusnya dalam beribadah agar nanti ditunjuk oleh Allah jadi nabi. Cuman nabi itu bukan hasil perjuangan manusia, tapi murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia yang memilih apa saja yang Dia kehendaki. Selanjutnya, jika Nabi SAW itu tidak melakukan bisnis praktis, jadi Nabi SAW itu pedagang atau bukan? Beliau pernah berdagang. Dan ketika beliau berdagang, pada saat itu usia beliau masih sangat muda. Rasulullah SAW berdagang setelah beliau jadi nabi atau sebelum jadi nabi? Sebelum, ya. Berarti setuju nggak kalau ada orang yang mengatakan berdagang itu termasuk sunnah Nabi SAW? Apakah berdagang itu termasuk sunnah Nabi atau tidak? Termasuk atau tidak? Kok ragu jawabnya? Anda sekolah apa ini? Sekolah pengusaha. Apakah jadi pengusaha itu termasuk sunnah Nabi SAW atau tidak? Tidak. Tidak atau termasuk? Termasuk. Sehingga dianjurkan bagi kaum muslimin untuk berdagang karena itu bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis bahwa 9 dari 10 peluang rizki itu ada dalam berdagang. Tapi hadis ini hadis yang palsu, sehingga tidak boleh kita sandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang benar berdagang itu bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat kegiatan beliau berdagang itu dilakukan sebelum beliau jadi Nabi. Kalau berdagang bagian dari sunnah Nabi, berarti termasuk di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menikahi janda yang kaya. Kok setuju nggak? Mau nggak? Mau, masya Allah. Coba angkat tangannya mau, catat Pak. Oh, catat. Anda di usia 25 tahun, rondone 40 tahun, tapi suka. Mau? Mau, saya penting cepat mati ya. Nek cepat mati mau Pak Ustaz? Baik. Sehingga dalam masalah ini tidak kita sebut sebagai bagian dari sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena itu dilakukan sebelum beliau jadi Nabi, sebelum beliau dibimbing oleh wahyu. Artinya praktek seperti ini sifatnya adalah kebiasaan dan uruf yang berlaku di masyarakat Arab ketika itu. Mekah Pak, apa sih yang bisa ditandur Pak? Yang bisa ditandur di Mekah Pak? Bukan, tidak ada. Kurma mati di Mekah. Kurma itu mati di Mekah. Pohon Soekarno itu mati di Mekah. Tanahnya itu batu. Apa yang bisa ditanam di Mekah? Tidak ada. Sehingga dari dulu Mekah itu nggak ada sumber pendapatan bertani, itu tidak ada. Belakangan saja karena banyak selang jadinya urip Pak. Tapi urip pakai selang. Dan airnya air hasil destilasi. Di mana? Jeddah itu ada banyak sekali perusahaan-perusahaan destilasi air yang itu menyuplai air untuk kebutuhan kaum muslimin yang haji dan umroh. Tinggal tumpek blek neng Mekah Madinah cukup, alhamdulillah. Itu nggak pakai sumur, pakai destilasi. Hasil destilasi itu yang kita gunakan untuk mandi dan kebutuhan sehari-hari. Baik. Sehingga Nabi SAW dan para sahabat, teknologi ketika itu kan tidak ada ya, destilasi air laut tidak ada. Maka mereka nggak bisa mengandalkan air untuk nyirami ya, terlalu capek. Ada sumur 1-2 dan itu hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga dari sini Rasulullah SAW dan para sahabat ketika beliau di Mekah, urufnya mereka itu dagang. Dan itulah sumber pendapatan masyarakat Mekah. Mereka tidak punya unit produksi karena nggak ada bahan baku. Bahan bakunya ada di daerah yang lain.
Kain itu kalau nggak dari Yaman, makanya yang paling sering adalah kain burda. Burda itu terbuat dari terbuat dari kapas dan produksinya ada di Yaman. Rata-rata dari Yaman. Kemudian untuk sumber bahan makanan seperti gandum itu kebanyakan juga dari Syam. Sementara Mekah mereka hanya sebagai penada karena di situ puncak peradaban masyarakat Arab. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, "Falyabudu rabb hadzal bait." Wahai masyarakat Mekah, sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju'in. Karena dialah yang memberikan makan kepada mereka, orang-orang musyrikin ini, sehingga mereka tidak mengalami kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman bagi mereka dari rasa ketakutan. Mereka nggak ketakutan. Maksud nggak ketakutan gimana Pak? Apa hubungannya dengan tidak takut? Kampung yang lain juga nggak takut. Mereka dikasih jaminan keamanan oleh Allah ketika berdagang menuju Syam dan menuju Yaman. Sebagaimana di bagian depan ayat, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaannya? Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Mereka punya kebiasaan melakukan rihlah, perjalanan di musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka kemana? Ke Yaman. Karena musim dingin semakin ke utara semakin dingin. Syam makin dingin, sehingga mereka ke selatan, cari yang agak hangat. Musim panas kemana? Ke Syam. Perjalanan mereka di musim dingin ke arah Yaman, di musim panas ke arah Syam. Dan selama mereka melakukan perjalanan itu, gak ada satupun orang yang berani ganggu. Kenapa? Siapa yang berani ganggu orang Quraisy ketika melakukan perjalanan, maka dia akan terancam gak bisa haji ke Ka'bah. Kalau ada kampung yang berani mengganggu orang Quraisy, dia terancam gak bisa datang ke Ka'bah. Padahal masyarakat Arab itu dulu mereka melakukan haji. Min barakatil Ka'bah, bagian dari keberkahan Ka'bah untuk orang Quraisy. Keberadaan mereka sebagai tetangganya Ka'bah memberikan pengaruh. Mereka ketika melakukan safar kemanapun, gak ada yang berani ganggu. Itulah jaminan keamanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga Nabi SAW karena merupakan bagian dari mereka, beliau juga punya kebiasaan yang sama dengan mereka. Untuk bisa mendapatkan nafkah, mereka itu kerja dengan cara tadi, membawa barang dagangan dari Mekah menuju Syam. Nanti balik juga bawa barang dagangan lagi dari Syam menuju Mekah, dijual di situ. Nanti kulaan apa lagi, balik lagi. Dalam waktu setahun mungkin mereka bisa melakukan 3 atau 4 kali perjalanan. Tapi hanya dengan itu cukup untuk memberikan nafkah bagi keluarga selama setahun. Makanya padang pasir itu sering disebut dengan apa dalam bahasa Arab? Mafaza. Padang pasir itu sebutannya apa? Mafaza. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan dalam penjelasan beliau, kenapa kok padang pasir disebut mafaza? Karena siapa yang mereka selamat dalam mengarungi padang pasir, dia akan beruntung. Dari kata al-fauz, dia akan menjadi faizin, dia menjadi orang yang beruntung ketika dia berhasil untuk menembus padang pasir. Sebab tantangannya itu, kalau mau dagang berarti berani nembus padang pasir. Kalau enggak, dia nggak bakalan dapat keuntungan. Baik. Dan Rasulullah SAW setelah diutus jadi nabi, aktivitas ini tidak lagi dilakukan. Lalu dari mana sumber pendapatan beliau? Semasa beliau di Mekah, itu banyak disangoni istri beliau. Khadijah radhiyallahu anha banyak mendukung perjuangan Nabi SAW dengan harta beliau, sampai akhirnya Khadijah meninggal dunia. Dan gak lama setelah itu Allah Ta'ala perintahkan kepada sang Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah bersama para sahabat. Dan ketika di Madinah, sumber pendapatan Nabi dari mana? Dari ghanimah. Berdasarkan hadis, Rasulullah SAW bersabda, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Allah jadikan rizkiku di bawah bayang-bayang tombakku. Sumber pendapatnya dari apa mas? Sumber pendapatan Nabi dari ghanimah. Ghanimah itu apa?
belakangnya. Ghanimah itu apa? Hah? Tidak tahu. Rampasan perang. Rampasan perang. Nggak ngerampok kayak gitu. Nggak ngerampok. Tidak. Kenapa? Allah halalkan hasil ghanimah. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, pendapatan Muslim yang terbaik adalah ghanimah. Karena itu pendapatan yang dipilihkan oleh Allah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Walhamdulillah. Yang lain, masalah kalau mungkin dari buku bisa ditulis, nggak apa-apa. Ya, sambil mungkin menunggu dari pertanyaan yang lain, Ustaz. Ini apa ini, Pak? Oh, saya kira ada Arab saya tuangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai etika pengusaha muslim tadi ada Bapak kode namanya siapa? Andi. Pak Andi. Wali siswa? Saya mitranya. Oh, dari mitra. SD. Di salah satu ini ada ya? Tidak. Oh, baik, insyaallah. Dulu tukangnya yang bangun ini, Pak. Oh, cuman nggak ditulis di sini. Enggak ditulis, oke. Bagus, Pak ya. Ikhlas berarti. Silakan, Pak. Jadi kebetulan kami bergerak di bidang material sekarang. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana menerapkan prinsip memudahkan urusan dengan kehati-hatian gitu. Karena ketika saya terlalu bermudah-mudah ini akhirnya digoblok-gobloki gitu, akhirnya dihapusi gitu. Tetapi ketika prinsip saya kok kekencangan juga kadang-kadang banyak yang kurang nyaman gitu. Nah, ini bagaimana menerapkan sebagai pengusaha muslim gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik. Apa yang tadi kami sampaikan itu bukan berarti kita harus bersedia untuk didolimi orang lain, tidak ya. Namun maksudnya adalah kalau kita berinteraksi dengan orang lain, kedepankan prinsip menggampangkan, memudahkan dan seterusnya. Selama tidak sampai pada tingkatan Anda didolimi. Karena didolimi juga nggak boleh dengan sengaja kita mendaftarkan diri untuk didolimi. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala ketika menjelaskan solusi riba. Gimana solusi riba? Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kamu bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka kamu berhak untuk mendapatkan harta pokok kalian. Modalnya saja silahkan kalian ambil. Dengan posisi itu kamu tidak mendolimi dan tidak didolimi. Sehingga ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan penyelesaian dari riba, Allah sebutkan hikmahnya. Intinya adalah sampai pada tujuan Anda tidak berada di posisi sebagai orang yang mendolimi dan tidak didolimi. Karena itu kalau Bapak merasa bahwasanya ini ada konsumen yang punya potensi ngapusi, dilihat dari gelagatnya nggak baik, lalu Bapak meminta, mohon maaf Mas, ini hanya bisa dibayar tunai, silahkan. Ada konsumen yang Anda lihat ini orang bagus, kayaknya orang baik, dan beliau mampu bayar. Kemudian Anda kasih kelonggaran, ya silahkan ambil dulu, nanti kalau bisa ya bayarnya sepekan lagi, karena saya mau pulaan. Sah-sah saja. Kembali kepada kebijakan Bapak. Yang jelas prinsipnya tetap mengedepankan kemudahan, tapi tidak sampai pada tingkatan dibodohi oleh orang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Mungkin yang lain dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wali murid ingin menanyakan Ustaz. Begini Ustaz, misalnya kami memakai barang orang lain dan orang lain kami pinjamkan uang, kami ada ikror untuk kesepakatan, mungkin uang bisa digunakan untuk modal usaha dagang, sedangkan mereka punya barang misalnya berupa motor, dan motor itu kami pakai, kami rawat selama pemakaian, kami saling meridokan. Apakah ini termasuk riba Ustadz? Begitu Ustadz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di situ status motor sebagai barang jaminan, Ibu? Ya Ustadz.
Nggih, sebagai barang jaminan. Lalu beliau bersedia untuk motor ini dipakai selama utang belum lunas. Nggih. Baik, apakah ini termasuk riba? Nah, ada penjelasan tentang manfaat yang didapatkan karena utang yang disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala ad-dabba fala yarkabha wa la yaqbalha illa ma kana bainahu wa bainaha Kalau ada orang yang ngutangi orang lain, lalu orang yang diutangi itu memberikan tumpangan gratis atau dia ngasih hadiah, maka jangan diterima hadiah itu dan jangan diterima layanan tumpangan gratis itu, kecuali kalau sebelumnya sudah ada kebiasaan. Baik, misalnya kebiasaan tonggone ya, biasa saya jenenge tonggo nek kene butuh motor ya nyileh sebelahnya kok pas lagi butuh motor pinjem tetangganya. Ketika ada kebiasaan seperti itu, kebiasaan ini boleh tidak dihilangkan, artinya tetap dipertahankan meskipun ada akad utang piutang, karena utang itu tidak memutus silaturahmi. Baik. Tapi kalau nggak ada kebiasaan, sehingga andai kan bukan karena transaksi utang, hal seperti ini tidak akan dilakukan, maka pinjam meminjam seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan, karena termasuk bagian dari apa? Mendapatkan manfaat dari transaksi utang. Jenengan ngutangi si A, lalu yang dijadikan sebagai jaminannya adalah motor, dan si A bersedia untuk agar motor itu dipakai. Saling ridho, gak ada paksaan. Namun itu dilakukan karena si A utang ibu, maka berarti penggunaan motor ini yang merupakan barang jaminan termasuk diantara mendapatkan manfaat dari transaksi utang, dan itu masuk dalam kategori riba. Beda lagi kasusnya kalau misalnya Anda dan si A ini bertetangga, dan sudah biasa ketika Anda butuh motor pinjam si A, kadang si A butuh motor juga kadang pinjam Anda ya, biasa seperti itu. Lalu terjadi akad utang piutang. Apakah kemudian transaksi pinjam motor yang sebelumnya sudah sering dilakukan harus dihentikan selama utang belum lunas? Jawabannya tidak, karena transaksi pinjam-meminjam itu bagian dari bentuk ukhuwah sesama muslim, hubungan baik antar tetangga yang Anda lakukan jauh sebelum adanya transaksi utang piutang, karena utang tidak memutus silaturahmi. Kadang ada begini ya, menerima hadiah karena utang kan haram toh Pak? Iya. Saya utang ke kakak. Utang saya itu pas bulan Rajab. Lah ini pas Syawal saya belum bisa bayar. Kalau saya main ke kakak karena bodoh, pas badan ya, pas hari raya saya main ke kakak, boleh nggak saya ngasih hadiah ke kakak? Karena biasanya kalau kita silaturahmi ketika Idul Fitri ya, nah mungkin cuma datang gelundungan wong entok ya, kudu nggawa apa? Cangkingan. Boleh nggak saya datang ngasih hadiah ke kakak? Maka kita kasih jawaban apa? Utang tidak memutus silaturahmi. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan yang Anda lakukan sebelum terjadi transaksi utang piutang, silakan dilanjutkan. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Waktu masih ada sedikit, mungkin kita kasih kesempatan lagi di antara hadirin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, kalau nggak ada, ini ada. Oh, satu lagi. Oh, enggak. Ya, silakan. Mungkin suaranya bisa kami dengar atau langsung.
adik kakaknya dengan adik kami bermasalah bersalah-salah meminta maaf kepada adiknya. Setiap ketemu dia selalu minta maaf, tapi adik itu tidak mau memaafkan. Bagaimana nasibnya di akhirat? Baik. Kalau ada orang yang berbuat salah kepada orang lain, kemudian orang yang berbuat salah itu berusaha untuk minta maaf dengan serius kepada korban kesalahannya, kemudian dia nggak mau memaafkan, bagaimana nanti perhitungannya di akhirat? Yang nggak mau memaafkan ini bisa jadi dia berdosa. Ini pernah terjadi antara Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar pernah mengucapkan satu kalimat yang membuat Umar sakit hati. Lalu Abu Bakar minta maaf kepada Umar. Abu Bakar dengan Umar kan ibarat kakak adik ya. Selisih usia 2 tahun kurang lebih 2 tahun. Lebih tua Abu Bakar. Lalu Abu Bakar minta maaf kepada Umar. Tapi Umar nggak gubris, malah pulang. Ditinggal pulang. Diikuti sama Abu Bakar. Sampai di depan pintu rumah Abu Bakar tetap mengemis minta maaf. Oleh Umar, beliau masuk rumah, pintu ditutup. Sedih Abu Bakar. Datang kepada Nabi SAW melaporkan tindakan Umar radhiyallahu anhu. Yang dimarahi siapa? Umar radhiyallahu anhu. Karena orang ini ketika minta maaf berarti ada usaha untuk melakukan islah, ingin kembali berdamai. Wong muslim diajak damai kudune pripun, Pak? Menerima dengan terbuka, alhamdulillah, bukan malah ditolak. Sehingga ketika ditolak berarti ada unsur dendam yang belum tertunaikan, dan dendam ini ketika dilakukan dengan cara yang nggak benar, justru dia malah yang berbuat zalim. Karena itu apabila bentuk kezaliman itu, kakak minta maaf ke adik dan tidak ada sisi kerugian yang harus dibayarkan, tapi adik nggak mau memaafkan, maka bisa jadi yang justru zalim adalah yang tidak mau memaafkan. Cuman begini, ini dengan catatan kezaliman itu tidak sampai merugikan. Kalau misalnya kezaliman itu merugikan si adik, juga duitnya adik 100 juta. Setelah itu adik marah, lalu kakak datang, aku minta maaf, beliau aku minta maaf. Wes ya 100 juta hilang. Ya ora gelem nek. Anda harus gantikan. Kalau memang ada unsur kerugian yang kerugian materi seperti ini. Tapi kalau nggak ada unsur kerugian materi, sifatnya hanya ya masalah sakit hati, kemudian sampai mereka tegang, kemudian yang dolim meminta maaf kepada yang didolimi, maka wajib untuk diterima. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Sudah hampir 2 jam kita Masya Allah. Ustaz Amin Nurbaid sudah bersama kita selama kurang lebih 2 jam, dan semoga semuanya yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Demikian hadirin yang saya hormati, kajian pada pagi hari ini kita cukupkan sampai